Oke. Oke. Ya, ya. Kita ulang ya. Teman-teman, bulan ini merasa wajib bayar listrik atau tidak buat keluarga Anda? Wajib ya. Apakah ada yang bulan ini nggak bayar listrik buat keluarga? Kayaknya nggak ada ya. Semua bayar listrik. Alasannya jelas. Kalau nggak bayar ya, ntar rumah dimatiin PLN listriknya. Bulan ini buat teman-teman yang punya anak sekolah, apakah Anda kirim duit buat bayar SPP atau uang kuliahnya? Apakah ada yang bulan ini nggak ngirim duit buat bayar SPP anaknya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya, memang Anda ngirimnya nggak tartir langsung lek 4 juta. Tapi di sana kan termasuk di dalamnya ada ini, gitu loh. Ya, mungkin Anda berpikir nggak tahu Pak, saya pokoknya bayar kirim ke keluarga 4 juta. Nah, tetapi kan Anda tahu, ya, dalam 4 juta yang Anda kirim ke keluarga, di situ ada untuk bayar listrik. Kan Anda kan pasti marah kalau udah kirim ke keluarga 4 juta, terus keluarga nelpon, kirimin duit, kenapa? Listriknya dimatiin PLN, anak ditagih bayar SPP, terus kita nggak punya duit buat beli sembako, terus kita juga nggak ada pulsa, kirim duit dong. Anda marah nggak? Padahal udah kirim 4 juta. Marah kan? Pasti marah, Pak. Pasti Anda sebel. Kenapa? Marah, Pak. Iya, pasti Anda sebel. Lah kemarin aku kirim 4 juta kan udah termasuk buat bayar listrik, termasuk untuk bayar SPP anak-anak, termasuk untuk uang beli sembako, termasuk untuk uang beli pulsa kalian. Jadi Anda itu tahu sebenarnya walaupun nggak tahu rinciannya berapa, tapi Anda tahu bahwa uang yang Anda kirim ke keluarga itu udah termasuk untuk ini. Anda pasti kesel, pasti sebel banget kalau Anda udah kirim ke keluarga 4 jutaan, kok keluarga minta lagi duit untuk bayar listrik rumah, untuk bayar SPP, untuk beli uang sembako, untuk uang pulsa. Pasti Anda kesel banget. Laras kemarin duitnya buat apa? 4 juta kirim. Betul ya? Kalau uang pulsa untuk apa nih? Kalau nggak dikirim, ya, ini kalau enggak, ya nggak bisa komunikasi, nggak bisa anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa komunikasi. Saya mau tanya, berarti semua kebutuhan ini itu wajib atau sunnah? Ini wajib atau nggak wajib sih? Wajib. Wajib. Wajib, Pak. Wajib. Wajib ya. Seandainya Anda nggak punya duit karena mungkin uang Anda dipinjam sama temen harusnya bayar melunasi hutangnya, tapi dia beralasan dan ternyata teman Anda nggak bayar hutangnya sehingga Anda nggak punya duit, padahal Anda belum kirim ke keluarga untuk kebutuhan ini. Anda berani ngutang nggak? Berani. Berani, Pak. Berani ngutang, Pak. Jelas loh, masa terus orang rumah nggak makan, orang anak-anak nggak bayar sekolah, rumah dimatiin PLN-nya. Artinya sekarang ini, saat ini, dalam diri Anda dan saya itu udah paham banget ya bahwa ini wajib gitu. Ini tuh wajib. Nah, yang menjadi masalah adalah sekarang ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah hal-hal ini wajib atau enggak buat Anda? Ini saya mau tanya sekarang. Ya. Bayar listrik wajib. SPP wajib. Uang sembako wajib. Uang pulsa wajib. Lah kalau jadi CP gimana? Saya mau tanya, wajib enggak? Wajib. Wajib. Nah, Wajib, Pak.
Ini nih mulai bingung ini sekarang. Waduh, kok Wajib, ini Pak. jadi sunnah ini ya, kok bukan wajib ini. Wah, Wajib, Pak. gawat ini. Wajib, Pak. Wajib, Nah. Bapak. Ayo, kita ulang lagi ke halaman pertama. Ya, bayar listrik, rumah Anda di kampung wajib atau nggak wajib? Wajib. 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 Wajib, Pak. Anda menghindari konsekuensinya kalau nggak bayar, betul nggak? Anda menghindari konsekuensi kalau sampai nggak bayar, yaitu apa? Dimatiin listrikmu sama PLN. SPP atau uang sekolah anak, wajib atau nggak wajib dibayar bulan ini? Wajib, Pak. Wajib. Wajib. Karena Anda menghindari konsekuensinya. Anda nggak mau nanggung konsekuensinya. Kalau sampai nggak dibayar, konsekuensinya adalah anakmu bisa nggak boleh sekolah bulan ini. Bahkan mungkin dikeluarkan. Oke. Bayar uang sembako buat keluarga, wajib atau nggak wajib? Wajib. Wajib. Karena Anda tidak mau menanggung konsekuensinya, yaitu apa? Sampai nggak dikirim uang untuk beli sembako, maka keluarga nggak bisa makan. Bayar uang kebutuhan pulsa buat keluarga, wajib atau nggak wajib? Wajib. Wajib, Pak. Wajib. Karena Anda Wajib. tidak mau menanggung konsekuensinya. Ada konsekuensinya, yaitu apa? Anda nggak bisa komunikasi sama keluarga nggak bisa saling diskusi. Kalau ada apa-apa yang lagi ke sekolah, keluar kota, jadi nggak tahu kabarnya. Anda nggak mau menanggung konsekuensi itu. Nah, sekarang saya mau tanya, jadi CP bulan ini wajib atau nggak wajib? Wajib, Pak. Wajib, Bapak. Nah, ini. Wajib, Pak. Nah, ini nih. Ini mulai bingung ini kalau udah kayak gini. Pak. Lah, pertanyaannya, Wajib, Pak. kalau orang mengatakan wajib, berarti dia sudah tahu apa konsekuensinya kalau nggak dilakukan dan tidak mau menanggung konsekuensi itu. Pertanyaan saya adalah, ketika Anda mengatakan bahwa jadi CP bulan ini itu wajib, apa konsekuensinya kalau nggak jadi CP bulan ini? Nah, kalau Anda nggak ngerti konsekuensinya, kalau nggak ngerti konsekuensinya, bagaimana mungkin bisa ngomong itu wajib nggak wajib? Orang yang bisa ngomong wajib atau nggak wajib melakukan hal itu karena ngerti konsekuensinya jika dia ngelakuin atau nggak ngelakuin. Sama seperti saya wajib Pak bayar sekolah anak Pak, karena saya tahu konsekuensinya. Kalau anak saya dibayar SPP-nya dia sekolah, kalau saya nggak bayar SPP anak bulan ini bisa nggak boleh sekolah, itu konsekuensinya, dan saya nggak mau menanggung konsekuensi di mana dia nggak boleh sekolah karena nggak bayar. Orang yang mengatakan bisa ngomong wajib atau nggak wajib karena ngerti konsekuensinya. Nah, sekarang menjadi CP bulan ini wajib atau nggak wajib, Anda harus ngerti dulu apa konsekuensinya. Kalau kita nggak ngerti apa konsekuensinya, kok iso ngomong wajib? Wajib ketan kok. Ayo, apa konsekuensinya jika Anda tidak CP bulan ini? Kalau nggak CP, nggak dapat ilmu. Kalau nggak dapat ilmu, nggak bisa sukses. Kalau nggak bisa sukses, nggak bisa pulang. Ya, salah Kalau bisa satunya pulang. itu. Oke, kalau saya nggak jadi CP bulan ini, Hilang. saya nggak bisa ikut CP Club dan CPM. Oke, nggak dapat ilmu. Itu konsekuensi yang tidak mau ditanggung. Oke, sehingga nggak sukses. Kalau nggak sukses, nggak pulang. Ada lagi? Mungkin ada lagi. Apa konsekuensinya kalau Anda nggak CP? Karena kode CP itu pondasi, PBO, kalau nggak CP nggak bisa royal. Jadi kalau nggak royal, nggak dapat ilmu yang bersyarat itu, Pak. Jadi bisnis kita nggak kemana-mana, diam di situ aja. Oke. Jadi kalau nggak CP,
Kalau nggak CP, bisa jadi nggak royal nanti, gitu ya. Bisa jadi nggak royal. Terus nggak dapat ilmu, terus nggak sukses gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau kita Terhambat nggak dalam CP, syarat-syarat yang udah terwujudkan, Pak. Apa Mbak Roli? Ulangin. Terlambat dalam syarat-syarat yang telah terwujudkan. Apa syarat-syarat yang telah terwujudkan? Impian, Pak. Syarat-syarat yang telah terhambat impiannya gitu ya, mewujudkan Iya. impian. Ya. Oke, terhambat impiannya. Wah, tempatnya kok penuh, padahal saya pengen nulis lagi, siapa tahu ada pendapat lain lagi. Apa, ada lagi nggak? Oh, tak kasih tempat loh. Izin Pak, Yo, Mbak Baliro. karena CP itu adalah anak tangga pertama di parameter bisnis One Vision. CP adalah anak tangga pertama di parameter bisnis One Vision, anak tangga pertama. Jadi kalau anak tangga pertama nggak kita lalui, ya gimana mau anak tangga berikutnya gitu ya. Oke, ada lagi. Abruhah bisa dimute. Ya, mungkin ada lagi nih. Masih ada tempat satu parkir lagi nih. Motor ya, motor jangan mobil ya. Motor muat nih, motor. Ada nggak? Kenapa harus jadi CP bulan ini? Kenapa harus bayar listrik bulan ini? Karena di dalam CP ada keluarga, Pak, yang harus diperjuangkan. Karena di dalam CP, apa tuh perjuangan untuk keluarga apa? Perjuangan untuk keluarga apa tuh? Untuk tahap-tahap ke depannya. Apa tahap-tahap ke depannya keluarga? Royal, CP Club. Ulangin Bu. Kalimatnya yang jelas, saya pengen jelas. Apa? Karena di dalam CP ada sebuah keluarga seperti untuk kesuksesan kita dan bisa ke depan, jenjang ke depannya. Di belakang CP royal. Itu ada keluarga kita, ya. Ada keluarga kita, gitu ya. Ini adalah untuk sukses kita, gitu ya. Oke. Ya, betul. Nah, oke, sekarang apakah ini konsekuensi? Mari kita bahas dari yang paling atas. Apakah ini konsekuensi? Kenapa harus jadi CP bulan ini? Karena tadi Bu Suhartati bilang, karena di balik CP itu ada sukses kita, Pak. Dan sukses kita itu untuk keluarga, Pak. Untuk kumpul bareng mungkin ya, maksudnya ya. Nah, konsekuensinya berarti apa? Konsekuensi kalau nggak CP, berarti Anda nggak sukses. Betul? Dan kalau Anda nggak sukses, berarti Anda nggak akan pernah ketemu keluarga. Selama Anda nggak sukses, Anda nggak pernah ketemu keluarga. Jangan salah ya. Ada yang bilang begini, Bapak salah, bulan depan saya pulang. Bulan depan saya pulang. Saya ketemu keluarga. Oh, salah. Pegang kata-kata saya. Selama Anda nggak sukses, Anda nggak akan ketemu keluarga. Karena itu sudah terjadi sama banyak tim kita. Nggak sukses terus pulang karena finish kontrak. Dan apa? Sampai di Indonesia cuman 2, bahkan yang paling ekstrim ya, yang paling ekstrim adalah tim saya mantan Hong Kong, mantan Singapura, dia pulang cuman 2 hari ketemu anaknya. Setelah itu dia tanda kutip melarikan diri ke agent yang cuman berjarak 1 jam dari rumahnya. Alasannya apa? Dalam 2 hari itu dia sudah nggak punya duit dan dia nggak bisa menatap mata anaknya yang pernah minta bakso lewat aja, dia nggak bisa. Cuman 2 hari
di rumahnya. Rumahnya di Blitar, terus agentnya itu di Lumajang kalau nggak salah. Itu cuma 1 jam. Berapa lama dia di agent? 6 bulan. Setelah dia bertahun-tahun di Singapura, dia pulang karena finish kontrak. Cuman 2 hari di rumahnya. Setelah itu ngumpet ke agent 6 bulan yang cuma berjarak 1 jam. Nggak berani menatap mata anaknya yang minta bakso aja dia nggak bisa beli. Jadi apa yang saya bilang, kalau nggak sukses nggak bisa ketemu keluarga. Jadi itu adalah konsekuensi menjadi CP. Bulan ini kalau Anda CP, Anda bisa meraih sukses Anda dan kumpul keluarga. Sementara kalau Anda nggak CP, maka Anda nggak akan sukses dan susah untuk kumpul keluarga sekalipun Anda di Indonesia. Oke, kita akan lihat yang tulisan warna hijau di bawah. Ya, menjadi CP bulan ini kenapa? Karena CP adalah anak tangga pertama di PBO atau di parameter Business One Vision. Nah, anak tangga pertama, nanti anak tangga kedua Royal, anak tangga ketiga Crown dan seterusnya. Saya bisa bilang bahwa kalau Anda Royal aja, Anda bisa hidup kok. Walaupun kalau Royal yang Royal murni, artinya Royal yang cuma 3 kaki CP, belum 4 kaki CP gitu ya, atau yang 3 kaki CP dan di kaki CP itu nggak ada CP tumpuk-tumpuk gitu ya, benar-benar murni cuma 3 kaki A, B, C, CP-nya cuma 3 orang, A-nya nggak punya downline CP gitu ya. Saya kasih tahu, kalau ada Royal yang seperti itu adalah Royal tapi paling miskin ya, Royal paling miskin. Tetapi Anda sudah tenang hidup di Indonesia, bukan karena punya uang, bukan. Ya. Yo, Mbak Mabruha. Dimuter. Ini kepencet terus nih. Enggak. Oke, ya. Anda tenang di Indonesia bukan karena punya uang, bukan. Tetapi karena ada ketenangan secara pikiran bahwa bisnis Anda jalan. Jadi orang itu paniknya ya, yang bikin nggak bisa tidur, yang bikin resah galau, pengen ninggal rumah aja rasanya, itu bukan karena dia punya uang atau nggak punya uang, tetapi karena dia ngerasa ada harapan atau tidak ada harapan. Itu aja. Jadi yang bikin orang minggat, ninggal anaknya loh. Saya mau tanya, TKW itu kalau ninggal anaknya ke luar negeri itu minggat apa nggak minggat? Minggat. Minggat orang pamit kok. Jenenge minggat kuwi. Nunggu anaknya tidur jam 3 pagi telepon karo temennya yang mau jemput ke bandara. Wis Jo, Rene Jo. Anakku wis turu. Rene, cepet. Jam 3 subuh. Wah, Pak Jo. Pateni, mobil pateni. Ojo krungu mesine. Wah, Pak Jo nyurung mobilnya. Wah, mengendap-endap kok tikus bawa koper gitu ya. Anda dorong mobil Pak Jo. Suruh le. Yo, suruh sampai di ujung baru di starter. Weng ke bandara. Itu minggat apa enggak itu namanya? Itu minggat. Ya, menghindari supaya anaknya enggak protes. Nah, ketika Anda tidak menjadi CP, konsekuensinya, jadi ini kembali ke topik tadi tentang Royal. Ketika orang harus minggat seperti itu, mohon maaf dengan istilah saya, tapi ini fakta. Ketika orang terpaksa harus minggat seperti itu dari anaknya, bukan karena dia punya uang, nggak punya uang sudah, tetapi karena dia punya kepanikan yang luar biasa, karena merasa nggak ada harapan. Kenapa? Karena dia nggak Royal. Nah, sebenarnya ketika orang kena PBO yang luar biasa adalah, ya mau dia CP atau Royal, apalagi Royal, ketika dia kena PBO itu ada ketenangan psikologi, ada ketenangan pikiran, ada ketenangan batin. Walaupun itu Royal paling miskin tadi cuma punya 3 kaki CP dan di setiap kaki itu cuma ada 1 CP, nggak ada tumpuk-tumpuk ya. Itu paling cuma 1,5 jutaan bonusnya.
Oke, nggak apa-apa. Tapi dia tenang batin, tenang pikiran, dia merasa ada harapan, bisnisnya jalan. Dia punya 3 orang CP yang datang ke acara CP Club dan hadir di acara CPM, mendapatkan ilmu para diamond, para director. Nah, di situ dia punya harapan. Itu tidak membuat kepanikan, itu tidak membuat galau. Jadi kalau ada ibu-ibu yang minggat, ya kalau ada ibu-ibu yang minggat, bukan karena saya nggak punya uang, enggak, dia nggak punya harapan. Memang nggak ada harapan, karena bisnisnya nggak jalan, usaha apapun nggak jalan, nggak ada harapan. Tetapi orang yang royal nggak bakal minggat seperti itu, ya walaupun bonusnya cuma 1,5 juta, ya, tapi nggak akan dia harus merantau jadi TKW lagi, enggak, karena dia punya harapan, dia punya ketenangan pikiran, gitu, ya. So harus itu konsekuensinya. Jadi konsekuensinya kalau Anda nggak CP bulan ini, maka kalau Anda sekarang pulang ke Indonesia, maka Anda pasti akan minggat. Pagi-pagi nelpon Pak Ijo supaya jam 3 subuh jemput Anda dengan mobil yang dimatiin, Pak Ijo dorong keringetan, Anda mengendap-endap kayak tikus, jangan sampai anakmu bangun, lalu Anda gentian dorong mobilnya Pak Ijo sampai di ujung gang, lalu Pak Ijo nganterin Anda ke bandara, minggat. Itu konsekuensi kalau nggak jadi CP. Dan itulah konsekuensi yang harus dihindari oleh seluruh ibu-ibu di dunia. Mosok ibu minggat dari anaknya. Ya. Nah, lalu kita lihat yang tulisan merah, CP Club, ya. Jadi CP bulan ini, apakah jadi CP bulan ini wajib? Wajib. Kenapa? Ya supaya bisa dapat ilmu di CP Club, supaya dapat ilmu di CPM. Kalau Anda merasa bahwa ilmu itu nggak penting, lihatlah nasib TKW. Ilmu itu penting nggak? Penting. Kalau Anda merasa ilmu itu nggak penting, lihatlah nasib TKW. Ilmunya mentok SMA. Ilmu nggak penting. Lah, ilmu nggak penting, tapi ada orang-orang yang ilmunya mentok cuman sampai SMA. Ujungnya TKW. Pernah lihat ada TKW ilmunya sarjana? Nah, ya mau satu di antara 1.000 sejuta. Jadi ilmu itu penting. Ya. Apalagi kalau ilmu di CP Club dan ilmu di CPM itu yang ngomongin tuh diamond, yang ngomongin itu lion, orang-orang yang sukses, nggak main-main. Dan bahkan saya paling seneng kalau acara CP Club, karena kalau acara CP Club itu pembicaranya di tim kita, mau dia diamond, mau dia lion, bahkan dia masih peringkat bintang 6 sekalipun, tetapi dia adalah pelakunya yang bisa menjadi CP di saat kondisi terpenjara dan sebagainya. Itu luar biasa. Faktanya banyak yang nggak bisa CP kok. Ya. Nah, oke, kita lihat sekarang yang ketiga, ke berapa? Yang biru di bawahnya yang merah. Kalau nggak CP, nggak royal, nggak dapat ilmu untuk sukses. Betul. Oke, kita lihat lagi. Terhambat impiannya. Oke, betul ya. Nah, saya kepengen mencari bobot gitu ya. Ini harus kalau nggak dikupas bobotnya nggak sama teman-teman. Kok kayaknya bobotnya kurang sama ya dengan ini. Kok ini lebih mengerikan gitu konsekuensinya. Padahal harusnya konsekuensinya lebih mengerikan yang CP. Coba kita lihat. Kalau saya nggak bayar listrik, konsekuensinya ya rumah dimatiin listriknya. Kok itu kok bisa keras lebih mengerikan gitu dibanding yang ini kalau saya nggak jadi CP. Kok banyak orang lebih ngeri nggak bayar PLN, nggak bayar listrik daripada nggak jadi CP, kan lucu. Kok orang lebih ngeri nggak bayar SPP dibanding nggak jadi CP. Kok orang lebih ngeri nggak beliin uang sembako dibandingin kalau nggak CP. Atau orang lebih ngeri untuk nggak ngirimin uang pulsa buat keluarganya dibandingin
kalau nggak CP. Kenapa? Apa yang membuat itu terjadi? Apakah memang benar ini lebih penting daripada CP? Ngaku nggak? Banyak sekali rekan-rekan yang lebih takut nggak bayar listrik rumahnya daripada nggak jadi CP. Betul nggak kira-kira? Betul, Pak. Iya. Lebih banyak orang-orang, lebih banyak ibu-ibu yang takut nggak bayar SPP anaknya daripada nggak jadi CP. Nggak jadi CP nggak masalah, tapi nggak bayar uang SPP itu masalah bagi dia. Ini mengerikan. Kenapa? Karena ini semuanya hanya ngomongin jasmani, hanya ngomongin materi, ya, kebutuhan badan. Karena dalam benak orang ini, manusia itu cuma butuh kebutuhan jasmani. Manusia hanya butuh kebutuhan materi. Tidak butuh kebutuhan rohani. Tidak butuh kebutuhan batin. Ya, nggak butuh. Coba kita lihat. Ya, betul nggak omongan saya ini? Manusia itu ada kebutuhan jasmani. Di sana urusannya sama materi. Di sana pasti yang diurusi masalah badan. Ya. Nah, padahal manusia itu juga makhluk yang punya kebutuhan rohani. Dia punya kebutuhan batin. Nah, mari kita lihat. Ternyata survei membuktikan banyak orang-orang yang menganggap bahwa manusia atau lebih spesifiknya keluarga dia itu adalah makhluk jasmani doang. Gitu. Makhluk yang cuma butuh kebutuhan materi, makhluk yang cuma butuh kebutuhan jasmani. Coba saya mau tanya, bayar listrik itu kebutuhan jasmani apa rohani? Jasmani. Jasmani. Jasmani, Pak. Jasmani. Bayar SPP, kebutuhan jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Jasmani, Pak. Uang sembako, kebutuhan jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani, Pak. Body, materi, jasmani, ben ora kelaparan. Uang pulsa, jasmani apa rohani? Jasmani, Pak. Jasmani. Nah, Jasmani. kalau hari ini teman-teman semuanya, Anda para perantau, Anda berpikir lebih takut nggak bayar listrik daripada nggak jadi CP. Lebih takut nggak bayar SPP anaknya daripada nggak jadi CP. Lebih takut nggak ngasih uang sembako keluarga daripada nggak jadi CP. Lebih takut uang pulsa nggak dibayar buat keluarga daripada nggak jadi CP. Kalau Anda seperti itu, berarti Anda itu benar-benar makhluk yang cuman mikir jasmani. Anda memandang orang tuamu jasmani doang, tanpa batin, tanpa rohaninya. Anda hanya memandang anakmu sebagai manusia jasmani doang. Anda tidak melihat sosok anakmu itu punya batin, punya rohani. Kalau Anda khawatir dengan uang SPP-nya, tapi nggak khawatir dengan CP Anda. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita lihat menjadi CP bulan ini. Nah, coba dari setiap hal yang teman-teman tulis ini kebutuhan jasmani atau rohani? Rohani. Menjadi CP, saya bisa berkumpul lagi sama keluarga. Saya sukses bisa berkumpul lagi sama keluarga. Menjadi anak tangga pertama, sehingga saya bisa ke tangga berikutnya, sehingga saya bisa royal dan saya bisa sukses kumpul sama keluarga. Supaya saya kalau saya nggak CP nanti saya nggak dapat ilmu untuk sukses, saya nggak bisa pulang kumpul sama keluarga. Kalau saya nggak CP, saya nggak bisa royal juga, saya nggak dapat ilmu sukses untuk saya bisa kumpul lagi sama keluarga. Kalau saya nggak jadi CP, maka saya terhambat impian-impian saya.
Impian saya adalah saya punya kemakmuran dan saya punya kebersamaan bersama keluarga. Nah, saya mau tanya berarti sekarang kalau CP ini ngurusi jasmani apa rohani? Rohani. Rohani, Pak. Salah. Kalau rohani itu Anda doa saja. Ya. Menjadi CP itu membuat Anda waras lagi menjadi sesuai kodrat Tuhan. Anda menjadi manusia yang dikodratkan oleh Tuhan, yaitu manusia jasmani dan rohani. Ini ngomong jasmani dan rohani. Ketika kita jadi CP, kita ngomong tentang sukses kita. Sukses itu ada unsur uangnya, ada unsur kasih sayangnya. Ada unsur jasmaninya, duit gue sembako, duit gue SPP, duit gue beli pulsa, duit gue bayar listrik. Tapi juga ada unsur bersama dengan anak-anak dan orang tua, bersama dengan keluarga. Itu jasmaninya ada, rohaninya ada. Ketika orang memperjuangkan CP, sebenarnya dia sedang memperjuangkan menjadi manusia yang kodratif lagi, yaitu manusia jasmani dan rohani. Dia memandang anaknya, kan kalau orang memperjuangkan CP, kalau dia udah punya anak, kan pasti yang di pikiran dia kan anak ya. Ketika dia memperjuangkan CP, dia memandang anaknya, membayangkan anaknya saat berjuang untuk CP ini. Dia memandang secara benar lagi bahwa anak ini butuh kebutuhan jasmani, dia butuh duit, tapi dia juga butuh kasih sayang. Ini sudah cara pandang yang benar dari seorang ibu tentang anaknya, gitu. Ketika Anda memperjuangkan CP, pasti Anda juga membayangkan ibu Anda atau bapak Anda yang hari ini dalam kondisi sendirian, kesepian, sakit, kangen sama Anda, sedih dan sebagainya, dan Anda nggak bisa merawat dia, nggak bisa menyentuhnya, gitu ya. Nah, ketika Anda memperjuangkan CP itu, Anda membayangkan wajah bapak ibu Anda, tetapi membayangkan dengan benar, membayangkan bapak ibu Anda sebagai makhluk yang punya jasmani, kebutuhan materi, tetapi juga sebagai makhluk yang rohani, yang punya kebutuhan batin. Ini membuat kita waras. Ini membuat kita sempurna jadi manusia. Seharusnya kalau kita hanya memandang keluarga kita itu hanya dari sisi kebutuhan jasmani, itu harusnya memandang ternak. Apa ini gambar apa ini? Aku nek gambarnya jago banget loh teman-teman. Loh, keren banget. Ini sampai banyak orang yang mau ini. Tapi Wah, apa lu gambarku keren banget tuh. Apa ini? Oh, BP ayam. Oh, iya apa ini? Nek koyo ngene apa? Keren loh gambarku ini. Iki apa ya ono awane? Wedhus. Ya. Nah, oke. Ini sapi menyamar, kadang sapi, kadang kambing ini ya. Kalau Jumat sapi, kalau Sabtu kambing ini. Jadi mirip-mirip soalnya, nggak jelas. Ya, ini Suntasip. wedul gembes. Kualik ya, wedus gembel gitu nih ya. Oke, bebek. Kadang bebek, kadang mentok. Tergantung dia. Kalau hujan bebek, kalau kering mentok. Terserah dia. Ya. Oke, ini ternak kita. Mari kita, kalau kita punya ternak, kita juga ngirim sesuatu untuk kebutuhan ternak kita. Kita juga berjuang untuk ternak kita, betul nggak? Bu Marlia duwe wedhus, betul? Mbak Mita duwe sapi, Boe duwe sapi, betul? Bu Marlia duwe wedhus 6, betul. Nah, Anda pun juga berjuang untuk kebutuhan ternak Anda. Saya mau tanya, kebutuhan apa? Ayo, kebutuhan apa? Makan, betul? Iya toh? Betul, Pak. Oh, Betul. makan. Kebutuhan apa nih? Kandang, rusak kandangnya bocor, bu, kandangnya bocor. Duit, toh?
Ya, kebutuhan kesehatan, gitu. Kesehatan, Bu, wah, duh, bebek kita positif COVID, Bu, kirim duit PCR, Omikron, ya, apa meneh, ya, pendidikan, ya, sopo ngerti, Bu, itu anu bebek kita di sekolahin sekolah bebek ben keren gitu loh, jalan itu bisa megal-megal gitu, mau tak buat pentas itu, ya. Itu bebek sirkus gitu kan. Nah, Anda bekerja untuk ternak Anda supaya dia nggak kelaparan. Bu, bayar listrik gue kandang. Bayar listrik gue kandang. Ya, nanti kandangnya mati, lampunya repot. Bayar listrik buat kandang. Nah, oke. Itu betul. Karena hewan adalah makhluk jasmani. Jadi dia tidak punya kebutuhan rohani. Ulang tahun ya kono karepmu, bebek. Ulang tahun kok pengen dirayakan bersama. Arep Idul Fitri ya kono karepmu. Idul Fitri kok arep sungkem-sungkeman makan. Ngopo? Kowe wedhus kok omongan. Gitu. Arep tahun baru ya karepmu. Mbak butuh kebersamaan. Ngopo? Omong sapi kok tahun baru pengen dirayain bersama. Ngopo? Gitu. Ya memang kita kalau memandang mereka, memandang ternak-ternak ini, ya yang penting bisa makan, kandangnya beres, tidak rusak. Nek sakit dikasih obat, panggilin mantri, sunat. Ya, kalau dia pengen pinter ya sekolah, bayar listrik. Perlukah kita jadi CP untuk ternak kita? Perlu nggak kita jadi CP untuk ternak kita? Perlukah saya jadi royal untuk ternak saya? Perlu nggak saya memperjuangkan royal? Nggak perlu. Lah nggak ngapa? Saya ingin punya kebersamaan dengan ternak saya. Dulu ada itu Mbak Fitri Hongkong, wah luar biasa. Dia punya ayam jago kesayangan dia di daerah Ngawi, rumahnya kan Ngawi. Salah satu impian dia, dan itu ada fotonya, itu untuk si jago, dia pengen kumpul bersama dengan jago, bener-bener pitik jago, aku lupa namanya siapa, misalnya namanya si jago, ada di Dreamsbook-nya. Saya berjuang untuk sukses karena saya sudah kangen sama si jago. Buset, ini dia baru menganggap si pitik ini punya kebutuhan rohani. Rada edan iki kayak kesuwen Hongkong kok ya rada sowah ini. Nah, oke. Apakah saya harus jadi CP? Enggak. Saya tidak perlu jadi CP untuk sapi saya, untuk kambing saya, untuk wedul gembes saya, untuk bebek atau mentok saya. Saya tidak perlu jadi CP untuk mereka. Saya tidak perlu jadi royal untuk mereka. Karena mereka mau butuh makan. Mereka mau butuh rumah. Mereka mau butuh sehat. Mereka mau butuh bayar listrik. Mereka mau butuh biaya sekolah. Titik. Tetapi kalau saya mati-matian memperjuangkan jadi CP bulan ini, karena yang saya pikirkan adalah bapak saya, ibu saya, dan anak-anak saya. Oke banget tuh anaknya, terus tak gambar telu lah. Oke, bapak, ibu, anak-anak, coba Anda bayangin buat teman-teman yang hari ini Anda punya bapak. Siapa yang masih punya bapak? Aduh, beruntungnya Anda, bersyukurnya aku sudah punya bapak. Aduh.
Siapa yang masih punya bapak ya? Banyak? Saya, Pak. Aduh, bersyukur banget, bersyukur banget. Tuh, Bu Irvi masih punya bapak juga bersyukurnya, Mbak Ade masih punya bapak, ya. Aduh, Ananisa Masih masih punya punya, Pak. bapak. Ya, Aduh, Pak. bersyukur deh, bersyukur deh. Jamilah masih punya bapak. Saya juga masih punya, Pak. Masih sehat, Pak. Wah, alhamdulillah. Bu Nur masih punya bapak. Aduh, Masih punya, Pak. aduh. Bersyukur, guys. Bersyukur. Iya, Pak. Enggak punya, Pak. Beneran bersyukur masih punya bapak. Bersyukurnya. Saya udah enggak ada ibu, enggak ada bapak. Oh, kalau Bu Rita, bapak ibu udah nggak ada ya. Ya, oke. Saya bapak nggak ada ya, ibu masih ada deh. Ini buat teman-teman yang sekarang masih punya bapak, coba deh Anda sekarang bayangin wajah bapak, bayangin sekarang ini jam 11, hampir jam 11 malam Indonesia. Ya, sekarang ini hampir jam 11 malam Indonesia. Kira-kira kalau jam 11 malam Indonesia ini bapak lagi ngapain ya? Mungkin udah bubuk ya? Tidur, Pak, ya. Nah, kalau sudah bubuk, Anda bayangin kamar tempat bapak bubuk. Coba, Anda bayangin kamar tempat bapak bubuk. Pasti dong Anda tahu, bisa bayangin pasti. Ya, bayangin dipannya. Anda bayangin, Anda sekarang tuh duduk di samping bapakmu. Ya, kalau bapak Anda bubuk di dipan gitu ya, Anda bayangin Anda itu sekarang duduk di pinggiran dipan tempat tidur bapak, terus Anda memandang bapak gitu. Ya, nafasnya pasti sudah ada suaranya waktu duduk gitu, atau mungkin ada ngoroknya. Yang jelas pasti wajahnya itu wajah lelah, pasti wajah lelah ya, entah lelah karena seharian ini kerja ya, neng sawah, neng ladang, ya, entah lelah juga karena hari ini kangen sama Anda, gitu ya, atau lelah karena punya masalah yang sedang dipikirkan, mungkin masalah hutang, ya, mungkin masalah adik Anda yang bikin masalah sama orang lain, gitu ya, mungkin apalah gitu ya. Tapi saya pikir hampir semua bapaknya TKW itu tidur dalam kondisi lelah badan, lelah pikiran. Nah, coba teman-teman, coba Anda bayangin, Anda ada di depan, persis di sebelah bapak Anda, dan bapak Anda tidur, tidak tahu Anda di sebelahnya, dan Anda pandangi wajah bapak. Lalu Anda bertanya, layakkah aku perjuangkan CP ini untuknya? Layakkah saya mengorbankan waktu, pikiran, uang, tenaga untuk jadi CP di bulan ini? Agar membuat bapak ini bisa sare atau bubuknya lebih bahagia di kamar yang bagus, tidak seperti ini. Anda mungkin membayangkan lihat kamarnya bapak udah pengap, bocor, ada tikus, ya, karena nggak punya duit untuk betulin. Ya, Anda juga bertanya dalam diri Anda, layakkah saya memperjuangkan CP, waktu, uang, tenaga, pikiran untuk mengubah wajah yang kecapean secara fisik maupun pikiran itu menjadi tidur yang puas, tidur yang happy. Ingat loh, orang tua kita itu sudah tua. Ya, ingat, orang tua kita sudah tua. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan kapan akan meminta Bapak untuk check out.
dan pulang ke surga. Kita nggak pernah tahu. Nah, saya paling benci dengan kalimat yang saya juga sering ngomong, yaitu jangan kayak saya. Aduh, males banget. Teman-teman, jangan kayak saya ya. Aduh, males banget. Nanti semua orang ngomong kayak gitu. Semua orang ngelakuin kesalahan, terus nanti setelah kena, terus dia ngomong, jangan kayak saya ya. Tapi yang dia omongin tetap ngeyel, dia ngelakuin kesalahan, lalu dia ngomong, jangan kayak saya ya. Aduh, males banget saya dengar kalimat itu, paling males. Makanya saya selalu menahan diri saya untuk saya nggak ngomong, jangan kayak saya ya, males banget. Dengar kayak gitu tuh langsung males saya, sumpah. Gitu. Semua orang dikasih tahu ngeyel, akhirnya kena ke dia apa yang sudah diwanti-wanti, kena ke dia, tapi terus nanti dia ngomong, teman-teman jangan kayak saya ya. Ini saya menahan mulut saya untuk nggak ngomong sama Anda, jangan kayak saya. Red. Intinya adalah saya nyesel sekali tidak bisa membahagiakan Bapak. Ya, sampai beliau dipanggil Tuhan. Setelah Bapak dipanggil Tuhan, baru saya itu percaya nggak percaya. Dulu, selalu pada saat saya merantau, saya berpikir kalau Bapak bilang, Le, ora balik, Le, nggak pulang ke Jogja, kan kamu libur. Entah libur Lebaran, entah libur tahun Natalan, entah libur tahun baru. Gitu. Nah, Bapak paling berharap saya itu kalau pas Natal dan tahun baru pulang, karena apa? Itu tanggal 2 saya ulang tahun. Bapak itu pengen sekali ngerayain ulang tahun saya. Kan malam tahun baru tanggal 31 ke tanggal 1. Nah, kan tanggal 2-nya saya ulang tahun loh. Bapak itu pengen banget ngerayain ulang tahun anak-anak itu, pengennya luar biasa. Nah, dulu saya selalu berpikir, nggak sekarang nggak apa-apa, atau nanti masih bisa tahun depan. Masih bisa tahun depan. Saya selalu berpikir seperti itu. Saya tidak pernah merasakan atau tidak pernah terbersit dalam pikiran saya bahwa kematian atau ditinggal orang yang kita sayangi itu, sakitnya luar biasa. Saya nggak pernah membayangkan sampai sesakit itu, bahkan susah untuk dicari obatnya. Nah, waktu itu bahkan saya berpikir nggak mungkin ditinggalkan. Maksudnya ya udah tua, tetapi ya masih bekerja, kalau sakit diobati sembuh. Saya pikiran saya masih seperti itu, ya. Dan setiap kali Bapak bilang, ora balik Le, arep libur ki Lebaran, Rioyo, ora balik. Ini udah mau libur Lebaran, kamu nggak pulang. Ini udah mau libur Natalan, kamu nggak pulang. Ini udah mau libur tahun baru, kamu nggak pulang. Bapak tuh nggak pernah minta, Bapak tuh tanya, gitu. Bapak saya tuh tanya, gitu ya. Itu saking dia itu tidak mau sakit hati, ya. Bapak itu nggak mau sakit hati. Kalau dia minta terus nggak dikabulkan kan sakit hati. Lebih baik tanya. Itu saya tahunya dari ibu, ya. Tahunya dari ibu. Bapak itu nggak pernah minta kalian pulang, tapi selalu ngingetin ada liburan. Terus tanya, kalian pulang enggak? Tapi nggak pernah minta. Ya, karena Bapak itu nggak mau sakit hati. Tetapi tahukah kalian, ini ibu saya ngomong nih, waktu Bapak udah nggak ada. Tapi tahu nggak kalian, kalau pas liburan, terus kalian nggak pulang tuh Bapak sedih banget. Sedih banget. Ya. Pada saat, Bram kamu ulang tahun, kakak saya, 17 Februari. Wijaya kamu ulang tahun 2 Januari. Inung kamu ulang tahun 20 Februari. Bapak itu pasti doa bareng ibu. Tapi sedih karena nggak ada kalian. Pengennya Bapak itu ya pas ulang tahun tuh ada kalian. Nah, yang paling diharapkan adalah Wijaya. Soalnya kalau Wijaya itu ulang tahun kan deket sama libur tahun baru. Nah, Bram ya Februari, Inung Februari itu kan ya nggak ada libur. Tetapi kalian tidak bisa. Tapi Bapak
pas setiap ulang tahun kalian pasti doa bareng ibu untuk kalian. Bapak sedih, sebenarnya itu sedih banget. Nah, pada saat saya tahu itu, taunya ya ketika bapak udah nggak ada, gitu. Dan sedihnya luar biasa. Nah, buat teman-teman yang sekarang masih punya bapak, ya, buat Anda yang masih punya bapak, sebenarnya bapak Anda dan bapak saya itu sama. Ingat ulang tahun anaknya, gitu loh. Dan kepengen seperti di masa kecil dulu, di mana kita saat ulang tahun, orang tua kita udah ke pasar pagi-pagi cari ati ayam gitu ya, ati ampela gitu ya, terus tokolan opo-opo untuk nanti bikin gudangan gitu ya. Gudangan itu kalau di Jakarta ya semacam gado-gado gitu lah, karedok gitu ya. Kalau di Jogja, Jawa Tengah itu gudangan. Terus nanti gawe sego kuning, sesuatu yang sederhana tapi untuk ngerayain ulang tahun, syukuran gitu. Itu sebenarnya mau anak presiden sampai anak gelandangan, semua orang tua ya pengennya kayak gitu. Selama anaknya masih hidup, selama orang tua ini masih hidup, pengen nek ulang tahun ki ngumpul, mendoakan. Apalagi bagi orang tua kita. Orang tua kita itu pengennya bukan pengen dirayain sama kita kalau dia ulang tahun. Orang tua kita pengen ngerayain ulang tahun kita. Gitu ya. Mengenang lagi itu mengenang lagi saat dulu kita masih kecil dan dirayakan. Wah. Pertanyaan saya, layakkah teman-teman? Layakkah kita menjadi CP? Bahkan sampai harus, anggaplah perjuangan paling ekstrim, ngutang. Duit ngutang, ora ono pelanggan, ora ono prospek, gitu. Ora duit, ekstrim, ngutang. Ngutang dari mana? Majikan nggak bisa, temen nggak ada, rentenir. Gawe sing paling ekstrim. Layakkah perjuangan terekstrim kita lakukan menjadi CP agar kita bisa membahagiakan Bapak, dan membahagiakan Bapak Anda nggak usah mikir yang terlalu mulu-mulu, beliin mobil, mengumrohkan dia, bangunin rumah, enggak, nanti dulu deh ya. Anda nggak usah melihat dari sisi materi dulu deh ya. Saya ajak ke inti saja secara kenyataan ya, secara kenyataan. Sesuatu yang saya tahu tentang Bapak saya justru ketika Bapak sudah meninggal, dan beberapa ya 1-2 hari kemudian Ibu ngomongin ke saya, ngomongin ke kakak saya almarhum, dan ngomongin ke adik saya. Sesuatu yang selama ini sangat dirindukan oleh Bapak, tetapi Bapak tidak bisa mendapatkan dari kami. Ibu saya menceritakan bukan untuk menyalahkan kami, tapi ibu saya menceritakan ini untuk ngasih tahu sama kami betapa sayangnya Bapak sama kami. Dan betul, itu ya. Bu Kartini bisa dimute, oke. Kalau adik saya mau ulang tahun, Bapak pasti nelpon, Nung, kamu minggu depan ulang tahun loh, tanggal 20. Kamu ada libur enggak? Kalau libur mau pulang. Bapak pengen makan bareng sama kamu. Jadi bapaknya teman-teman, karena saya udah nggak punya bapak ya, bapaknya Ananisa, bapaknya Jamila, ya, bapaknya Bu Nur, ya, yang buat teman-teman yang masih punya bapak ya, bapaknya Mbak Ame, buat teman-teman semua yang masih punya bapak, ya, sangat bahagia sekali ketika anaknya ulang tahun
dan datang ke rumah bapak merayakannya dibanding bapak yang ulang tahun terus ada rayain. Gitu. Dan sangat sedih sebenarnya ketika anaknya ulang tahun tapi bapak nggak bisa ngerayain barengan, sedih. Ya. Gitu. Itu hal yang simpel. Nah, ulang tahun itu setahun sekali ya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah tahun ini Tuhan masih mengizinkan kita memiliki Bapa? Itu pertanyaannya. Itu hanya Allah tuh yang bisa jawab. Tapi saat ini kita bisa menjadi CP. Ya. Nah, sekarang ini buat teman-teman yang masih punya ibu siapa? Wah, ini saya juga masih punya ya. Saya seneng loh, masih punya ibu, bersyukur banget ya. Saya punya, Pak. Masih punya ya? Saya masih ada, Bapak. Masih Bapak ada ya ya? masih ada. Saya punya, Bapak. Masih ada. Saya punya, Pak. Masih ada ya. Bu Sumi masih punya ibu nggak, Bu? Bu Sumi masih punya ibu ya. Oke. Kemarin Mbak Dini ya, Mbak Dini itu kemarin nunjukin ya waktu Mbak Dini lagi menjadi bintang tamu acara follow up, terus Mbak Dini nunjukin ibunya nemenin ya di kasur sebelahnya gitu ya. Ya, terus Bu Irvi ya, Bu Irvi juga ya. Bu Irvi juga nunjukin foto ya, nunjukin foto kalau Bu Irvi. Jadi ibunya Bu Irvi juga bubuk di sebelah Bu Irvi lagi kerja, ini meja kerja, ibunya Bu Irvi juga bubuk di sebelahnya, gitu ya, luar biasa ya. Nah, saya apa ya, baru 3 bulan yang lalu ya, saya kehilangan kakak ya. Anda udah tahu itu ya, saya kehilangan kakak, Mas Bram ya. Nah, kehilangan kakak saya itu sebuah pukulan yang maha dahsyat. Saya nggak bisa cerita lagi lah, kayak apa rasanya. Nah, lalu saya membuat sebuah janji, gitu, bahwa saya hanya punya ibu dan adik, bapak gak ono, kakak gak ono. Sekarang 2 orang ini adalah barang langka. Setiap kali melihat ibu saya dan setiap kali melihat adik saya itu sekarang jadi kayak barang langka, melihat sebuah barang langka, gitu ya, yang dulu selalu saya sia-siain. Ya, dulu selalu saya sia-siain. Saya ngerasa kayak nggak bisa kehilangan karena jarak antara kakak saya meninggal dengan jarak antara bapak saya meninggal kan jauh banget. Bapak saya meninggal tahun 2002 ya, setahun sebelum saya join TNC. Kakak saya tahun 2021, jadi jauh ya. Perasaan kehilangan itu kan sudah hilang gitu ya, kecuali mengingatnya lagi. Nah, ketika 3 bulan lalu kehilangan anak saya, fokus saya sekarang adalah kok anggota keluarga kok semakin nggak ada, kok semakin diambil gitu ya, semakin diambil Tuhan. Nah, di situ saya benar-benar nih, saya benar-benar merawat ibu saya. Ya, maksudnya merawat apa ya? Aduh, saya nggak bisa bayangin gitu ya kalau saya harus ditinggal ibu juga. Waduh, ya, ini gila-gilaan gitu ya. Jadi keputusan saya pokoknya waktu itu ya, pokoknya seminggu, mulai sekarang seminggu saya harus bubuk di rumah ibu tuh
minimal 3 malam 4 hari gitu ya. Separuhnya buat keluarga saya, separuhnya buat Bu Sari, anak-anak, tapi separuh saya harus buat ibu gitu ya. Nah itu terus sampai akhirnya tatap muka, sekolah tatap muka, sehingga ya sudah, saya nggak bisa nginep selama yang seperti biasanya ya. Sekarang saya nginepnya paling hari Jumat ya. Setelah nganterin Audrey pulang, terus saya ke rumah ibu Jumat, Sabtu, Minggunya. Tapi sekarang saya setiap hari nganterin anak-anak ke sekolah, nunggu jemput Audrey yang jam 12:30, saya ke rumah ibu yang jarak 10 menit dari sekolahnya setiap hari. Ya, di sana saya bisa sambil kerja, tapi selalu saya sempatkan waktu untuk ngobrol sama ibu. Nah, teman-teman saya kasih tahu, ya saya nggak tahu juga nih dengan Anda ya, saya nggak tahu. Karena begini, saya juga baru ngerasain sekarang kok. Ya, saya baru ngerasain sekarang. Ternyata amat sangat berbeda bersama ibu tiap hari dengan bersama ibu mau ketemu sebulan sekali, misalnya buat teman-teman yang di Indonesia ya, atau 2 minggu sekali. Itu beda banget. Kenapa? Karena saya yang bersama ibu setiap hari ini ketemu ya, cuma ketemu 3 jam gitu ya, tapi di situ ada banyak hal yang ibu bisa keluarkan, ada banyak cerita, ada banyak kesakitan, ada banyak, wah pokoknya semua memorinya ibu tuh keluar semua deh. Dimana itu tidak pernah bisa keluar kalau kita hanya ketemunya sebulan sekali gitu ya. Karena waktu sebulan sekali ya PI-nya cuma buat gimana kabarmu gitu doang, nggak bisa itu untuk suasana hati, untuk bisa sayang, eman-eman waktu cuman ketemu sebulan sekali kok mau buat curhat ya, tapi buat ya, happy ya. Tapi berbeda dengan yang setiap hari. Dan setiap hari, padahal nggak ada rencana ya, itu setiap hari ada aja yang bikin ibu makcor gitu, nangis. Dan bagi saya itu penyembuhan luka loh. Jadi bagi saya orang menangis ketika menceritakan masalahnya, bagi saya itu bukan tanda dia cengeng, bukan tanda dia lemah, bukan, itu healing, itu sedang menyembuhkan. Dan saya bahagia karena setiap hari ada aja ya yang bisa bikin ibu nangis. Ada aja. Bukan nangis karena saya kurang ajarin gitu ya, tapi ibu lagi cerita apa, waktu di masa lalunya, waktu di masa mudanya gitu ya, atau lagi ngomongin kakak saya, atau lagi ngomongin bapak, atau lagi ngomongin adiknya yang meninggal, ada aja yang bisa bikin ibu nangis. Dan bagi saya bersyukur karena berarti itu sedang penyembuhan luka. Anda bayangin orang tua yang masih punya luka-luka, itu kan kalau kita bisa membantu meringankan, menyembuhkan, itu kan luar biasa. Nah, hal ini teman-teman, hal ini itu nggak ada duitnya, nggak pakai duit. Itu hanya, kalau saya hanya butuh secangkir kopi, ya saya hanya butuh secangkir kopi dan waktu 3 jam, dan saya melihat ibu saya makin hari makin enteng, gitu. Nah, beda sekali dengan pandangan saya waktu saya masih jadi perantau. Saya memandang kebutuhan ibu mau, Bu, duit belanja saya ono. Setiap kali mikirin orang tua ya saya pikirin, Bu, duit buat bayar listrik masih ada. Seolah-olah kalau itu sudah beres, ya sudah beres, cuma itu kebutuhan ibuku. Padahal orang tua kita punya banyak luka, teman-teman. Ternyata orang tua kita punya banyak luka, dan kalau kita ada di sebelahnya sambil
ngopi atau ngeteh bersama, makan biskuit, suasana yang rileks, walaupun cuma punya waktu 1 jam 2 jam, tapi dibuat rileks, ditutup HP-nya, berikan waktu untuk ngobrol. Ketika dia sampai bisa menangis, itu sedang menyembuhkan luka. Dan saya bahagia bisa seperti itu. Saya bahagia gitu ya, saya bahagia gitu. Nah, saya kepingin sekali Anda yang masih punya ibu, ya, Anda yang masih punya ibu, untuk segera sukses, sehingga punya waktu seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu ibu kita itu masih bersama kita sampai berapa lama, kita nggak pernah tahu. Ya, saya berpikir dulu ibu bahagia melihat anaknya sukses. Saya berpikir dulu ibu bahagia ketika melihat anaknya sudah berkeluarga, punya mobil. Saya pikir itulah. Saya berpikir ibu bahagia ketika saya ajak luar negeri. Tetapi saya baru kali ini bukan melihat ibu bahagia, tapi melihat ibu penyembuhan luka. Apakah perjuangan menjadi CP, walaupun harus ngutang lemari rentenir lah, yang paling ekstrim lah, tapi membuat Anda bisa punya waktu spesial, itu waktu yang buat saya itu kado. Waktu-waktu seperti itu buat saya kado luar biasa dari Tuhan. Seandainya Jono Bapak gitu ya, pasti akan melakukannya juga gitu. Apakah menurut Anda berat jadi CP untuk itu? Perantau itu buta, Bang. Beneran buta. Perantau itu buta sekali. Ingat, orang tua yang dipikir cuman, ibuku punya duit buat makan nggak ya? Ibuku punya duit buat bocor rumah nggak ya? Ibuku punya duit buat pulsa nggak? Butanya luar biasa. Orang tua itu, terutama ibu itu punya luka-luka. Wanita itu pasti punya luka. Ya, wanita itu butuh tong sampah. Dan untuk seorang ibu, ya, penyembuh terbaik itu adalah telinga anaknya. Anda bisa kok lakukan itu lewat HP, tapi kan nggak mungkin kalau Anda punya waktu di rumah majikan, terus punya waktu dengerin, udah dipanggil majikan. Kalau nanti saya meninggal dunia, kalau nanti saya mau meninggal dunia, misalnya, kalau nanti saya mau meninggal dunia, ya, lalu tinggal punya waktu 10 menit gitu ya, terus saya ditanya, hal apa yang membuatmu merasa hal apa yang membuatmu merasa punya menjadi anak yang berbakti buat ibu misalnya, pasti saya akan sebutkan juga saya punya waktu ngobrol setiap hari sama ibu. Itu pasti akan saya sebutin. Bahkan mungkin saya bisa lupa saya ngasih duit lah, saya mungkin bisa lupa saya ngajak ke luar negeri lah, mungkin saya bisa lupa saya membuatnya bangga lah karena jadi orang sukses misalnya. Mungkin hal itu bisa lupa. Tetapi yang akan tidak mungkin lupa dan langsung otomatis muncul adalah saya pasti akan bilang, karena saya punya waktu ngobrol sama ibu setiap hari sampai bisa nangis. Nah, itu pasti waktu yang paling menjadi kenangan buat saya. Ya, teman-teman, apakah jadi CP itu berat? Apakah
Apakah Anda pikir perjuangan jadi CP, tapi untuk Anda punya waktu seperti itu dengan orang tua Anda, dan Anda bisa memandang ibu Anda itu seperti itu? Bukankah selama ini banyak di antara teman-teman yang memandang ibu dengan amat sangat keliru dan sangat merendahkan? Sekalipun Anda bisa mengatakan surga di telapak kaki ibu, Anda bisa ngomong kalimat-kalimat indah tentang ibu, lebih jago dari pujangga manapun, tetapi cara Anda memandang orang tua mungkin enggak seperti itu. CP untuk itu. Saya tidak pernah khawatir dengan rezeki saya. Ini ya pesan buat teman-teman. Saya tidak pernah khawatir dengan berkah saya. Saya tidak pernah khawatir dengan rezeki saya. Dan saya selalu dalam kelimpahan yang luar biasa. Ketika ada masalah-masalah, entah kenapa, begitu cepatnya ada tangan-tangan Tuhan yang menyelesaikan itu dengan luar biasa. Dan saya tahu penyebabnya adalah baktiku pada ibuku. Itu penyebabnya. Ya, kalau saya masih punya kakak, saya masih punya orang tua, ya saya masih punya bapak. Kalau saya masih punya bapak, ya baktiku pada bapak. Ya, kalau Anda sekarang memperjuangkan CP itu sambil memandang atau mengingat wajah ibu Anda, maka Anda punya bakti itu. Dan untuk itu, kalau Anda sudah lakukan itu, Anda nggak usah khawatir sama rezeki, Anda nggak usah khawatir sama berkah, gitu ya. Segala hal akan dilancarkan. Bakti itu bukan terus berarti ngikutin maunya ibu, hati-hati, ya. Itu dulu kayak ibunya Mbak Dini, ibu Ananisa itu kan ngoyak-ngoyak untuk kawin. Itu bukan itu, maksudnya bukan itu. Itu kan hanya karena ibu kita udah diteror oleh omongan tetangga, kapan anakmu kawin, perawan tua yang lain dan nikah punya anak. Itu bukan itu maksud saya, tapi merawat ibu. Ya, entah sekarang punya waktu untuk merawat ibu karena sudah bersama, atau sekarang berjuang apapun setiap saat. Saya nggak cuma ngomong CP tok tiap bulan, saya ngomong setiap saat. Jangankan Anda yang sudah, jangankan Anda yang masih terpenjara, aku saja yang sudah merdeka. Saya saja yang sudah merdeka. Kalau saya nggak membuat keputusan, kalau saya nggak buat komitmen untuk ke tempat ibu tiap hari, ya nggak bakal kok. Itu kan karena niat, karena sebuah keputusan, karena ada sebuah tujuan, karena keluarga saya diambil satu-satu sama Tuhan. Saya udah kehilangan bapak, saya udah kehilangan kakak. Tinggal 2 ibu karo adik. Wah, balonku tinggal 2, aku pegang erat-erat. Dan ternyata keputusan untuk selalu menyempatkan waktu, padahal capek loh, lelah itu, beneran capek itu. Tapi hidup saya buat apa sih? Hidup saya buat siapa lagi sih kalau nggak buat mereka? Emang hidupku tuh buat siapa? Kalau aku capek, lebih baik aku capek buat ibu, adik, istri, anak-anakku. Kalau waktu saya habis, aku mending habis buat mereka. Emang aku tuh hidup buat siapa? Aku nggak mau ngabisin hidupku buat anak majikan, buat majikan. Seenak-enaknya makanan luar negeri masih indah sego tiwul di Indonesia. Sehappy-happynya dan sebaik-baiknya majikan di luar negeri, lebih indah jeweran ibu dan orang tua di Indonesia. Hidup kita itu buat siapa? Ya. Jadi ketika kita berjuang untuk orang tua kita itu keberkahan. Gak ada orang yang bilang gara-gara saya CP saya jadi susah, saya jadi ini, uang saya habis. Gak ada. Itu bullshit. Orang yang kayak gitu karena nggak CP sebenarnya. Ngomel terus malahan. Tapi orang yang memperjuangkan CP, memperjuangkan dengan ada wajah ibunya, dia memandang ibunya dengan cara yang benar sekarang. Dia memandang bapaknya dengan cara yang benar. Berkahnya sudah mengalir loh.
berkahnya sudah mengalir luar biasa. Dan anak-anak, ya, anak-anak. Oke. Jangan memandang anak-anak bagaikan ternak-ternak. Dan teman-teman tidak pernah terlambat untuk insaf. Ya, Anda nggak pernah terlambat untuk insaf. Gitu. Pada saat dulu saya awal membangun Hong Kong, hubungan saya tuh sama Audrey itu sempat renggang. Karena isinya, saya kan berjuang beneran dari nol gitu ya, TNC-nya. Tiap 3 bulan sekali ke Hong Kong, dan di Indonesia pun saya isinya cuma conference, saya sempat renggang gitu sama Audrey. Padahal udah serumah loh. Ya. Jadi meskipun serumah, kalau nggak punya keputusan untuk punya waktu bersama, ya akan tetap nggak ngefek. Ya, semua itu bukan masalah serumah atau pisah. Semua itu karena sebuah keputusan untuk membangun hubungan baik. Walaupun terpisah, walaupun Anda terpisah, kalau Anda punya komitmen membangun hubungan baik, rutin ngobrol sama anak lewat telepon, tetap baik kok nanti hubungannya. Dan itu akan sangat menginspirasi, memotivasi Anda untuk memperjuangkan bisnis ini. Yang jelas teman-teman, saya nggak tahu ya apakah cocok ya banyak anak banyak rezeki, itu kayaknya nggak cocok. Tapi yang jelas sayang anak banyak rezeki itu beneran. Ya, kalau saya nggak cocok dengan banyak anak banyak rezeki. Wah, Dian anak itu, wah itu anak-anak TKW itu banyak. 4 kali pulang finish kontrak, anaknya 4. Kalau tiap pulang bikin anak, terus ditinggal. Nanti 3 tahun pulang, anaknya nambah. Nah, hiburannya cuma bikin anak, nggak punya duit. Bukan banyak anak banyak rezeki. Kalau bagi saya, sayang anak banyak rezeki. Dan itu saya bukti. Itu saya bukti. Ketika saya sudah amat sangat menyayangi anak saya, mempunyai keputusan, aku harus punya waktu buat ngobrol sama mereka. Itu harus diputusin, karena kalau kita nggak memutuskan, ya nggak bakal bisa ngobrol. Beneran. Sibuk aja walaupun satu rumah. Beneran itu. Jadi sekedar untuk membangun hubungan sama anak, itu pun harus ada keputusannya. Sayang anak, itu banyak rezeki. Beneran. Mungkin teman-teman harus melihat ke diri Anda sendiri bagaimana hubungan Anda dengan anak. Jangan-jangan rezekimu seret asalnya dari situ. Anda bukan sayang anak. Gitu ya. Jangan-jangan, lo ngirimin duit Pak, lo nek ngirimin duit, bojomu mantan bojo yang ngirimin duit, apa itu sayang? Duit bukan ukuran satu-satunya. Sayang itu adalah uang dan kebersamaan. Sayang itu adalah kemakmuran dan kebersamaan, bukan salah satunya. Apakah anak Anda hari ini udah bahagia? Itu pertanyaan saya. Apakah anak Anda hari ini sudah bahagia? Coba diingat, malam ini jam 11:30 malam, waktu Indonesia Barat. Anakmu lagi ngapain, teman-teman? Anak saya lagi bobo jam segini. Dan mereka kalau ngimpi terus ditanya malaikat, Audrey, hari ini happy nggak? Al, hari ini happy nggak? Saya bisa pastiin, mereka akan bilang happy. Dan kalau ditanya lagi dalam mimpi mereka, misalnya ditanya sama malaikat, kenapa happy? Pasti mereka tidak menjawab karena sekolahku tadi aku main sama teman-temanku ini. Pasti nggak itu jawaban. Pasti mereka akan bilang, aku happy karena hari ini sama papa main, dianterin ini, cekakaan. Nanti saya bikin video ya teman-teman. Jadi tadi waktu saya bikin konten kapal Nabi Nuh untuk perantau, itu kan jadinya berapa? 7 menit ya.
aslinya kan 30 menit. Nah, itu kan saya potong-potong bagian apa? Bagian digangguin sama Al. Gitu ya. Wah, nah nanti saya khusus bikin videonya yang bagian dia gangguin. Jadi saya salah, terus saya ngulang ngomong lagi. Ya, itu untuk ngerti bahwa ya saya selalu menyamakan itu dengan presentasi yang lancar itu ya banyak gangguan gitu ya, tapi the show must go on. Nanti khusus untuk itu. Nah, itu membuat dia bahagia tadi. Ya. Punya waktu sama Audrey, selalu everyday ngobrol-ngobrol sekarang. Walaupun badan lelah, itu happy. Saya buat dia kepingkel-pingkel waktu saya godain dia sama Kak Radit. Ya, Kak Radit itu adalah kakak kelas dia, pemain basket, wah idola cewek-cewek, wah saya godain si Audrey. Audrey kan orangnya pemalu, kayak bapaknya. Nah, tak gua rapi anakku mau sampai, wah bapak, cekakaan gitu. Nah, dan juga main sama mamanya, udah begitu sampai rumah, wah main sama mau cerita ini. Sayang anak, banyak rezeki. Ya, hari ini memang tidak ada prospek senjul. Hari ini memang tidak ada pelanggan yang pesen. Tidak. Tapi rezeki saya tidak selalu diukur dari prospek join, tidak diukur selalu dari pelanggan beli. Enggak, rezeki itu banyak. Hari ini saya mengalami hari yang beautiful, hari yang indah sekali. Hari ini saya merasa lengkap sekali. Hari ini saya ketemu ibu dengan happy, ketemu adik saya dengan happy, ketemu anak-anak dengan happy, ketemu istri dengan happy, ketemu Anda dengan happy, dan akan tidur dengan happy. Hari ini kerjaan saya beres, bahkan saya bikin 2 konten video, ya kalau presentasi 2 kali gitu ya. Nah, itu rezeki. Hari ini nggak ada masalah keuangan. Hari ini ada masalah-masalah tadi itu urusan apa sih ribet tadi ya? Jadwal apa gitu, terselesaikan dengan baik. Oh, jadwal ini ya, ibu belum dapat ini apa, vaksin booster gitu ya. Mumet tadi, beres dengan baik, kemudian ada bantuan tak terduga. Sayang anak, banyak rezeki. Yang belum anak nggak usah terus jadi pengen punya anak. Kamu kalau punya anak nggak punya duit mah bikin sengsara. Ya, tapi yang punya anak, sayangi anakmu dengan memperjuangkan bisnis ini, bukan dengan meninggalkan dia. Oke. Ada manfaatnya nggak? Semoga bermanfaat ya. Ya, saya hanya ingin ini teman-teman itu tuh sekarang memandang CP itu menembus relung-relung jiwamu terdalam. Oh, wah, dangkal sekali gitu ya. Dangkal sekali. Kalau Anda bisa melihat seperti ini, CP itu untuk itu. Walah lah, ada jual motor untuk jadi CP berani. Beneran. Beneran. Ya. Oke, itu aja. Ya. Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang mau mengenalkan undangannya? Tidak terlambat untuk insaf. Ya, tapi yang namanya terlambat udah tahu harusnya insaf sekarang, tapi menunda insaf. Itu namanya terlambat. Terlambat itu bukan sekarang kita baru ngelakuinnya, enggak. Harusnya dulu Pak, kenapa baru sekarang? Enggak. Yang namanya terlambat, udah tahu harusnya insaf, tapi menunda insaf itu terlambat. Tapi kapan Anda tahu dan hari ini Anda insaf, Anda nggak terlambat. Yang jelas, hidup itu buat apa? Ya, hidup itu buat apa? Loh. Sudah paham ya buat teman-teman makna CP ya? Nggak ada urusannya sama saya nggak punya duit. Enggak. CP nggak ada urusan sama saya nggak punya duit, Pak. Emang Anda punya duit kapan?
gitu ya. CP nggak ada urusannya sama saya, soalnya utangnya banyak Pak. Emang Anda nggak punya utang itu loh kapan? Ya. CP nggak ada urusannya sama lah, soalnya kebutuhan saya lagi banyak Pak. Emang Anda nggak punya kebutuhan banyak itu loh kapan? CP itu urusannya sama bapakmu hari ini. Punya keriput karena kesedihannya. Dan Anda nggak tahu kapan masih bisa bersama dia. Bapakmu hari ini bubuk sendirian. Dan dia ingin sekali sebelum Tuhan memanggilnya bertemu Anda dan merayakan ulang tahun Anda. Itu loh, CP itu loh untuk itu. CP itu loh urusannya adalah sama ibu. Karena ibu itu punya luka-luka yang banyak sekali. Dan itu akan tersembuhkan satu demi satu lukanya ketika dia punya waktu minum teh atau minum kopi bareng Anda setiap hari. Cuma sejam setiap hari. Tapi stres, air mata menetes waktu dia menceritakan saat mudanya. Waktu dia menceritakan kejadian dengan om Anda, tante Anda, bapak, atau ini, atau itu. Dan setiap kali dia menceritakan sambil menetes air mata, lukanya sembuh. Kapan Anda punya waktu untuk itu? Mumpung ibu masih ada. CP itu urusannya sama itu. Ngapain lu ngomongin utangmu? Apa hubungannya? Ngapain lu ngomongin nggak punya duit? Apa hubungannya? CP itu adalah urusannya sama anak-anak. Apakah anak Anda udah bahagia atau belum? Apakah hari ini anak Anda kalau bermimpi di saat tidurnya ditanya sama malaikat, apakah kamu bahagia nak? Apakah anak Anda akan mengatakan, ya aku bahagia sekali hari ini. Kok bahagia kenapa nak? Aku punya waktu, tadi diantar papa, diantar mama. Aku punya waktu ngobrol, aku cekakaan. CP itu urusannya sama itu. Ngapain lu ngomongin gaji, lu ngapain ngomongin punya masalah duit, lu CP itu urusannya sama itu. Kalau Anda cuma mau ngomong saya nggak punya duit, itu kalau kita bahas ternak Anda. Kalau kita ngebahas ternak Anda punya sapi, Anda punya bebek, Anda punya ayam, Anda punya kambing. Kalau kita ngebahas kebutuhan ternak Anda boleh, aku lagi punya kebutuhan banyak, silahkan. Itu kita ngebahas ternak. Tapi kalau ngomongin tentang orang tua, ngomongin tentang ibu, ngomongin tentang anak-anak, dan ngomongin tentang CP, jangan lagi ngebahas saya lagi nggak punya duit. Kenapa? Ya karena sampai kapanpun Anda juga nggak punya duit kok. Gitu loh. Tapi kehilangan kambing Anda nggak masalah, ganti kambing baru. Kehilangan bebek Anda nggak masalah, beli bebek baru yang lebih keren. Kehilangan ayam Anda nggak masalah, beli ayam baru yang lebih keren. Kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan anak, mau, bisa diganti bapak yang lebih keren. Jadi nggak ada urusan sama duit, ini urusan sama waktu yang masih kamu punya. Ini urusan sama waktu yang masih Anda punya. Umur yang masih beliau punya. Gitu loh. Malah ngomongin duit. Saya kalau udah sama yang nggak nyambung gitu ya saya cuma nggak pernah maksa saya. Ya, nggak pernah maksa sama yang nggak punya logika. Baik. Ada nggak yang mau tanya? Masa saya nggak ditanya? Nggak laku saya. Yang lain ditanya, saya nggak pernah ditanya. Nggak laku saya. Semua Pak. Belum menanyakan udah terjawab semua. Oh bubuk Pak, nek bapak yang ngomong lu bubuk. Ngantuk, bapak yang ngomong. Kalau yang lain, pembicara yang lain laku. Tanyanya banyak banget. Tuh coba. Oh, Bu Juaria jadi petugas, wah yang nanya, Bu, saya kebuntut wong nanya, wabe, analisasi tugasmu, takon kabeh, Wijaya sih ngomong, ada yang mau tanya, trik, tidak qualified untuk ditanya ini, percuma nanya sama orang itu nggak bisa jawab, nggak ngerti gue,
Dia mah nggak paham. Repot saya, nggak laku sendiri nih, repot. Wes dandan ya. Beberapa hari lagi seneng nih saya. Ananisa, Mbak Suranti, Mbak Ade sekeluarga, Ade bawa Andin sama Pak Miftah, sama Bapak Ibu Pak Miftah, terus Mbak Dini sekeluarga. Wah, ngejak anak-anak bareng ya. Itu nanti kita di Royal Weekend Jogja tanggal 29 nginep semalam di hotel di Jogja. Hotelnya apa tuh Anissa? Kamu udah tahu tuh? Aku malah nggak tahu. Ali namanya ya Pak. Oke. Nah, terus 29 cuma semalam acara Royal Weekendnya 30 acara lagi pagi tapi sudah sampai check out. Ya, terus nanti 30 sore acara selesai, terus kita ke homestay ya. Udah disiapin tuh nanti semua di atas, jadi semua di atas. Tadi ya ada yang atas dan bawah. Terus ini ada tamunya yang di pavilion, tamunya udah 2 hari yang lalu pulang. Ya sudah gabung. Berarti kita ada semua yang nginep di atas, ada 2 kamar sama ada yang 1 pavilion rumah gitu, kayak rumah sih doang. Itu nanti ada tempat yang kita buat ngumpul atau makmum di atas, di teras atas, tapi juga ada tempat yang di bawah gitu ya, yang sering Anda lihat tuh yang di bawah. Nah, besok kita juga ada nih pemandangan homestay yang di atas gitu, karena ada semacam teras untuk tamu-tamu yang di atas. Gratis, pernah bayar we, bayar bangkrut we, harga bule, orang gratisi we. Ya seneng, saya seneng. Urip gopo sih nek ragu sama kalian. Hidupku tuh anak ayah Pak itu. Aku kan juga anaknya Bapak. Iya loh, hidup tuh buat apa? Bu Irvi tuh kalau mau ke Jogja, nah homestayku gratis sih, jadi aku bayar gue adikku. Aku mau gratis. Tak sediain mobil ya Bu Irvi. Bener. Ya. Bu Irvi kalau mau ke Jogja, nah naik pesawat aja, ntar tak jemput, terus ke homestay, tak kasih mobilku, soal gonen yang di enak banget. Hidup tuh buat apa sih kalau nggak buat keluarga? Enak loh hidup itu. Ya. Dari TNC kita kembalikan lagi untuk teman-teman di TNC. Enak tuh hidup kayak gitu. Ya, nggak seneng. Nanti tanggal 30 pagi aku ngejak Mbak Suranti karo anak saya golek gudeg yo. Kalau yang mak-mak itu kan pada ngurusi anak-anak itu. Aku karo Mbak Suranti karo anak saya tak ajak jalan-jalan cari gudeg. Itu ada gudeg enak. Itu harus jam 7 pagi. Wah, kita jalan lewat sawah ya, nyampe di gudeg, bawa pulang sarapan bareng. Enak banget. Sip. Ya. Enak, urip koyo ngono enak. Ya. Oke. Izin Bapak, saya Ayu dari Saudi. Ya Bu Ai. Ya izin, saya mau menanyakan ini Pak ya, masalah Royal Weekend kan itu Bu Aisyah kan apa namanya dapat ya. Itu bisa bisa diganti atau enggak Pak? Enggak bisa diwakilkan. Pertemuan itu tidak bisa diwakilkan. Kenapa? Karena orang yang berjuang, ya, itu kan dia kalau datang, itu dia akan menyerap ilmunya. Kenapa? Karena dia memperjuangkan itu. Lah berbeda kemudian kalau dikasihin ke anaknya. Lah anaknya nggak berjuang apa-apa, ayo sampai di sana nggak masuk ke ruangannya, malah main sama ceweknya. Gitu. Ya, berbeda dengan acara kayak dulu kita Mabruha di Mutare.
Kalau dulu acara family reunion di Jogja itu memang acara ngumpul-ngumpul itu ngejar keluarga. Tapi kalau yang acara Royal Weekend, nggak ada yang diwakilin. Kenapa? Lah yang berjuang emaknya mau dikasih anaknya. Itu kan sebenarnya emaknya cuma pengen ngasih kado jalan-jalan gratis. Anaknya nggak mungkin seminar. Udah nggak usah lah. Gitu ya. Nggak bisa diwakilin. Nggak ada yang mewakili, nggak ada. Di Indonesia nggak ada yang diwakili. Karena orang yang tidak memperjuangkannya tidak punya daya serapnya. Ya. Contoh, ibu kena royal. Ibu datang ke Royal Weekend, pasti nyerap ilmunya luar biasa. Jangankan Royal Weekend, ibu datang ke Royal Academy saja, pasti nyerap luar biasa. Karena ibu memperjuangkan royal. Tapi ketika ibu ngajak anakmu untuk ikut acara Royal Weekend, nggak nyerap apa-apa. Wong dia nggak memperjuangkan royal misalnya. Percuma. Dia cuma cari seneng-senengnya doang. Buat apa? Ya, nantilah kalau seneng-seneng kita bikin acara yang namanya family reunion. Ya, jadi kita nggak usah ngasih kado lah, nggak usah ngasih kado sebuah acara seminar gitu ya. Beda kayak misalnya success trip dikadoin buat anaknya. Nah itu memang acara seneng-seneng kok. Tapi kalau Royal Weekend, loh Pak, tapi kan ada acara yang ke homestay. Nah, ya itu buat yang seneng-seneng. Buat yang habis belajar kita seneng-seneng. Bukan terus apa yang tidak harus ikut ke homestay-nya Bapak aja yang buat lah. Bukan habis yang acara Royal Weekend. Oke, ada lagi yang Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Kapan pulang, Bu? Halo Pak. Izin Pak. Izin Pak. Izin Pak. Kalau Bapak udah nyuruh pulang, tapi Ya, siapa yang izin? Saya Pak. Bu Ya Aisyah. Pak. Jadi sama. Iya Pak. Jadi sama saudara juga nggak bisa ya Pak. Bisa kan? Nggak bisa. Udah nggak apa-apa lah. Saya hidup masih di sini Pak. Ya. Kemarin kan siapa ya, Bu Nung atau Bu Entin ya? Saya lupa. Bu Nung tanya ya. Pak, ini kalau yang nanti yang berangkat Risna gimana? Saya yang royal, Risna yang mewakili. Enggak nyerep. Ya, nanti Risna ke Jogja bukan untuk Royal Weekend. Risna ke Jogja cuma buat main-main aja, nggak jelas. Cuma buat pacaran aja, nggak jelas. Dan saya nggak mau jadi babysitter ya. Nanti kan tanggung jawabnya kan Aplen. Lah mau aku jadi babysitter. Aku juga mau belajar ya. Bukan mau jadi babysitter ya. Nah, tetapi kalau Anda yang royal, Anda yang datang ke Royal Weekend, Anda pasti belajar. Tapi kalau anakmu yang ke sana, saya jadi babysitter. Mau aku harus sinau. Loh, Risna mana? Loh, kok malah itu ke puncak sama wah ruwet dah. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya, makasih Pak. Ya. Makanya pulang. Kalau Anda pulang, Anda Royal Weekend, ngejak anakmu, enak loh. Anda ngawasi, gitu loh. Itu baru masuk akal. Ya, kayak Mbak Ade ikut Royal Weekend, ngejak suaminya, masuk akal itu. Ngejak anaknya, ngejak mertuanya, masuk akal itu. Itu kan Mbak Ade ngawasi. Tapi kalau mertuanya mewakili Mbak Ade, lah aku jadi babysitter mertuanya, lo repot aku mau belajar, lo yang mau jadi babysitter anaknya belajar, ruwet kan. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Siapa yang sudah mencoba untuk live setiap hari, mengangkat beban goal planner, bukan dalam bentuk presentasi, tapi dalam bentuk live setiap hari? Ada yang berani nggak? Pada nggak berani. Saya Pak udah nyoba Pak. Oh ya, ini Nia ini, Nia kamu tuh penyemangatku loh. Oh, Nia udah live. Wush, Nia udah live nih harinya. Wah, aku belum bikin. Nia ini penyemangat saya. Jadi, ini kayaknya Jamilah juga sudah mulai rutin, kayaknya ya. Tapi yang sekarang saya lihat tuh Nia. Wah, Nia itu tak amati terus, wah Nia tiap hari keren. Jangan kalah saya sama Nia. Ya.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? Kali nggak setuju. Ada loh yang nggak setuju. Ada yang punya keraguan dalam hatinya. Ada yang punya unek-unek yang ingin dilontarkan. Ada yang punya kegalauan hati. Kegalauan. Beres ya. Oke. Ya, oke. Kalau sudah beres, tidak ada yang mau bertanya. Saya pikir cukup ya. Kita besok masih ada nggak? Tanggal 27 ada nggak? Pulang ada ya? Ada, Pak. Ada, nggak apa-apa. Kan kita masih sampai tanggal 28. Yuk, teman-teman. Saya ngerti mental perantau itu, mental di atas rata-rata. Beneran. Mental perantau itu mental di atas rata-rata. Apalagi perantau wanita alias TKW. Itu udah, menurut saya, pokoknya wanita baja lah menurut saya. TKW itu wanita baja. Gitu. Nek istilahnya golongan binatang itu singanya. Tetapi kan singa ini ada yang liar, tapi ada yang terlatih, gitu kan? Gitu. Kekuatannya sama, ya, kekuatannya sama, tapi ada yang liar, ada yang terlatih. Nah, ketika Anda gunakan kekuatan Anda, nyali Anda, keberanian Anda, mental Anda, tapi untuk sesuatu yang benar dan terlatih, wah itu ya ada ibarat singa itu bukan singa sirkus ya, tapi singa yang sangat menguasai gitu, nggak akan kena jebakan dan Anda bisa jadi benar-benar pemenang, gitu, ya. So saya percaya kenekatannya jangan dikurangi, nekatnya gaspol aja, ya. Yang dikurangin itu adalah otak kosongnya, yang dikurangin itu, ya. Yang dikurangin itu adalah ngumpul-ngumpul dengan orang yang nggak jalankan bisnis ini. Karena mereka tuh ngerusak cara berpikir orang sukses. Padahal orang buku-buku ya, jadi buku-buku sukses itu kalau dibaca sama TKW, wah itu ngeri bener. Istilahnya Anda itu naik kendaraan itu Anda itu kereta api yang bobotnya bertonton, sehingga kalau ada nerjang itu ambrol beneran itu yang diterjang. Hanya aja kalau nggak punya cara berpikir yang benar dan sikap yang benar, maka Anda seperti kereta api yang punya kekuatan dahsyat tapi nggak ada relnya. Jadi bisa menabrak keliru yang melukai banyak orang maupun diri sendiri. Nah, tetapi kalau Anda punya rel yang benar, luar biasa. Anda akan tiba di tujuan dengan lebih cepat daripada orang lain loh. Karena mentalnya udah ada, modal impiannya sudah ada. Setiap hari hidup Anda itu terfollow up. Jadi TKW itu follow up-nya bukan cuma jam berapa kalau siang, jam 12 siang Indonesia, atau kalau malam jam berapa, jam 9 malam. Enggak. TKW itu follow up-nya sejak bangun tidur. Bu Ayi, sejak bangun tidur, kamu udah di follow up sama majikan apa? Belum hari ini. Membuat ada hal-hal yang dari majikan yang bikin kamu kesel dan pengen sukses. Itu kamu di follow up sama majikan. Gitu. Hari ini Anda dapat perlakuan yang membuat Anda geram nggak? Perlakuan yang nggak pantas atau kasar atau melecehkan atau merendahkan Anda nggak dari majikan? Loh, itu Anda sedang di follow up sama majikan. Itu seperti majikan itu bukan ngomong kasar sama Anda, tapi ngomong,
makanya sukses biar nggak gue giniin mulu. Coba kalau lu sukses, gue kan nggak giniin lu. Nah gitu loh, ada tuh di follow up sama majikan, gitu ya. Ketika hari ini Anda dibikin bete sama Pak Ijo, ya Pak Ijo dan Ayi, Pak Ijo dan Ayi. Oke. Nah, ketika hari ini Anda dibuat bete sama Pak Ijo, bikin kesel, itu sebenarnya Pak Ijo itu ngomong gini, nah, makanya kamu sukses sih, biar nggak gua giniin. Coba kalau kamu sukses, nggak gua giniin. Nah, gitu loh, ngerti ya? Nah, kalau bukan TKW ya teman-teman, kalau bukan TKW, misalnya karyawan atau mahasiswa pelajar, itu tidak mengalami follow up sebanyak Anda. Coba tanyain deh sama anakmu yang pelajar, apakah dari bangun tidur sampai dia mau tidur, dia mengalami banyak kesakitan seperti yang Anda alami? Enggak. Anda tanyain deh sama karyawan-karyawan orang kerja di pabrik atau apa, apakah sejak bangun tidur sampai mau tidur, mereka mengalami kesakitan sebanyak yang Anda alami? Enggak. Artinya, mereka tidak mengalami follow up sebanyak Anda. TKW itu dari bangun tidur sampai mau tidur, kalau mau ditulis kesakitan yang dia rasakan hari ini, mulai dari perlakuan orang tuanya majikan si nenek, perlakuan si majikannya si tuan, perlakuan istrinya si nyonya, perlakuan anaknya si tuyul, terus kemudian perlakuan dari keluarganya di kampung, dari mertuanya, perlakuan yang enggak menyenangkan dari suaminya, kemudian kesakitan yang dirasakan karena anaknya. Itu kalau ditulis sehari, yang dirasakan TKW sehari aja, itu Anda itu setiap hal itu adalah motivasi untuk sukses. Itu adalah follow up bagi Anda. Karena follow up adalah, apa sih follow up itu? Terjemahnya tidak lanjut. Follow up adalah sebuah tindak lanjut atau sebuah kegiatan yang membuat seseorang melakukan usaha ini. Itu follow up. Follow up adalah sebuah kegiatan yang membuat seseorang punya alasan, punya motivasi untuk melakukan usaha ini. Kalau dia masih prospek, terus jadi join. Kalau dia sudah join, terus jadi kena target. Jadi yang join pun di follow up juga. Nah, ingat, follow up adalah sebuah kegiatan yang membuat seseorang melakukan usaha ini. Ketika Anda dimaki-maki majikan, bukankah itu follow up? Bukankah itu adalah sebuah kegiatan yang membuat Anda punya alasan melakukan usaha ini untuk sukses? Kalau dimaki-maki majikan, betul nggak? Iya. Iya. Gitu. Kalau Anda disakiti Pak Ijo, bukankah Pak Ijo sedang melakukan sebuah tindakan yang membuat Anda punya alasan untuk melakukan usaha ini? Agar sukses, agar nggak disakitin Pak Ijo lagi. Betul nggak? Nah iya, berarti Pak Ijo juga follow up sama Anda. Jadi TKW itu merasakan follow up yang paling sering dibanding semua jenis pekerjaan apapun di muka bumi. Ini yang sebenarnya jadi modal luar biasa yang membuat saya suka kerja bareng TKW. Nah, tetapi masalahnya ketika tidak punya solusi dari usaha ini, maka TKW justru mematikan rasa. Harusnya sakit, tapi nggak mau dirasain. Dikebalkan, dibius, dia membius dirinya. Ya, entah kemudian dengan disakiti Pak Ijo, terus dia membius dengan Mukidi misalnya, nah repot, itu, ya. Jangan membius, rasakan kesakitanmu, karena di balik kesakitan ada apa tulisan saya? Di balik kesakitan ada konten. Apa? Di balik kesakitan ada kesaktian. Di balik kesakitan itu ada kesaktian. Kalau Anda membius kesakitanmu sehingga malah nggak ngerasain kesakitanmu, maka hilang pula lah kesaktianmu.
rasakan. Oke. Pas jam 12 sesuai dengan gajinya. Kontraknya jam 12 selesai, nah habis ini saya ambil duit. Duit bayaran. Oke. Nah, ini kemarin saya rekam Mbak Dini, belum saya upload ya.